Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 5 perkenankan kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Menganalisis Kualitas Instrumen Penilaian Bahasa Arab dengan pembahasan validitas instrumen, reliabilitas instrumen, tingkat kesukaran, daya beda butir, keberfungsian distraktor, dan analisis secara kualitatif. Validitas instrumen. Validitas berkaitan dengan permasalahan apakah tes yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa validitas tes berkaitan dengan apakah tes itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Misalnya, jika tes itu dimaksudkan untuk mengukur kognitif tingkat hafalan atau ingatan tentang nama-nama tokoh dan aktivitasnya dalam sebuah teks bacaan bahasa Arab, maka teks tersebut memang benar-benar mengukur tentang hal tersebut, bukan yang lain. Analisis validitas tes dapat dilakukan dari dua segi, yaitu tes sebagai suatu totalitas dan tes dari segi butir soal atau itemnya. Yang pertama, analisis validitas tes secara totalitas. Analisis tentang keahlian instrumen secara keseluruhan karena ukuran validitasnya berlaku untuk keseluruhan isi tes, bukan per butir soal. Misalnya, sebuah tes bahasa Arab terdiri dari 50 butir, maka yang dianalisis adalah keseluruhan 50 butir soal tersebut. Secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu teoritis, rasional, dan empiris. Jenis validitas yang termasuk dalam kategori teoritis adalah validitas isi dan validitas konstruk. Sedangkan jenis validitas yang tergolong kategori empiris yaitu validitas bandingan dan validitas ramalan. Yang pertama yaitu validitas isi, yaitu validitas yang ditilik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat mengukur hasil belajar peserta didik. Isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diteskan. Jadi, validitas isi sebenarnya identik dengan pembicaraan tentang populasi dan sampel. Validitas konstruk yaitu berkaitan dengan apakah butir-butir soal tes itu telah sesuai dengan tingkatan kompetensi atau ranah yang ada sesuai yang dituntut dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu validitas ramalan. Jadi suatu tes adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes acara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramaikan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Yang keempat yaitu validitas bandingan. Ketepatan suatu tes bila ditelaah berdasarkan hubungannya terhadap keadaan yang sebenarnya dari siswa dan pengukuran yang dilakukan. Yang kedua yaitu analisis validitas butir soal. Validitas butir soal adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir soal atau yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu totalitas. Dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir soal tersebut. Apabila kita mau memperhatikan secara cermat, maka tes-tes hasil belajar yang dibuat atau disusun oleh para pengajar, baik guru, dosen, staf pengajar lainnya. Reliabilitas instrumen. Hubungan antara validitas dengan reliabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut. Validitas itu penting, sedangkan reliabilitas itu perlu. Karena reliabilitas itu menyokong validitas. Tes yang valid umumnya reliabel, tetapi tes yang reliabel belum tentu valid. Untuk memperoleh tes memiliki reliabilitas atau keajekan yang betul-betul itu memang tidak mudah, karena unsur kejiwaan manusia sendiri yang menjadi objek pengukuran tidak ajak. Misalnya, kemampuan hasil belajar, kecakapan, sikap, dan sebagainya itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal-hal yang mempengaruhi reliabilitas hasil tes antara lain, yang pertama yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan peserta tes. Pertama, analisis reliabilitas tes bentuk objektif. Penentuan reliabilitas tes bentuk objektif dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan tes ulang atau tes retest, yang kedua pendekatan tes sejajar atau alternate form, dan yang ketiga konsistensi internal atau internal konsistensi. Pendekatan konsistensi internal
dapat ditempuh melalui dua teknik, yaitu yang pertama teknik belah dua dan yang kedua teknik Kuder-Ricarson. Yang kedua, analisis reliabilitas tes bentuk uraian atau IC. Analisis reliabilitas tes bentuk uraiannya umumnya menggunakan rumus alfa dari Cronbach. Karena model scoring soal bentuk uraian ini bukan model dikotomik, kalau benar 1 dan jika salah 0, tetapi scoringnya adalah lebih bersifat kontinum, rentang angka, misalnya 0 sampai 5 atau 0 sampai 10 dan sebagainya. Langkah-langkah untuk melakukan analisis. Yang pertama, jumlahkan skor masing-masing soal yang dicapai melalui tes T atau XI dan mencari skor total yang dicapai masing-masing tes T untuk kelima butir soal XT dan mengkuadratkan skor-skor total tersebut T kuadrat. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat skor masing-masing butir soal, disingkat JKI atau sigma XI kuadrat. Yang ketiga, menghitung varian dari skor masing-masing butir soal atau item dengan rumus. Yang keempat, menghitung jumlah varian skor butir soal secara keseluruhan. Yang kelima, menghitung varian total atau ST kuadrat dengan rumus. Yang keenam, menghitung koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan rumus alfa. Yang ketujuh, memberikan interpretasi terhadap harga koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan patokan sebagai berikut. Apabila R11 sama dengan atau lebih besar dari 0,70 berarti tes berhasil. Apabila R11 lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitas. Tingkat kesukaran dalam menganalisis kualitas instrumen penilaian dalam bahasa Arab. Pada prinsipnya, skor rata-rata yang diperoleh tes pada butir soal yang bersangkutan dinamakan dengan tingkat kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi jumlah tes yang menjawab benar untuk butir soal yang bersangkutan dengan jumlah keseluruhan tes. Analisis tingkat kesukaran ini artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk dalam kategori mudah, sukar, dan mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran ini dinyatakan dalam bentuk indeks kesukaran soal atau IKS yang berkisaran dengan 0,0 sampai 1,0. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan berarti semakin mudah soal itu. Soal yang baik juga adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan untuk setiap nomor butir soal. Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya, yang pertama, untuk keperluan ujian semester dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Yang kedua, untuk keperluan seleksi dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi atau sukar. Dan untuk yang ketiga, yaitu untuk keperluan diagnosis, biasanya dipergunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah atau mudah. Di sini terdapat rumus B per N, yang mana B adalah jumlah siswa yang menjawab benar dan N yaitu jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Pembahasan ini memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dengan ketentuan indeks tingkat kesukaran dari 0,00 sampai dengan 0,30, termasuk kategori soal tergolong sukar. Lalu 0,31 sampai 0,70 termasuk kategori soal tergolong sedang, dan yang terakhir 0,71 sampai 1,00 termasuk kategori soal tergolong mudah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal bentuk uraian menggunakan rumus
yaitu MEAN yang sama dengan jumlah skor siswa pada satu soal dibagi dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes. Setelah selesai, kemudian menggunakan rumus IKS yaitu MEAN hasil tadi dibagi dengan skor maksimum bagi setiap soal. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut dari hasil analisis tingkat kesukaran butir soal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi semua butir soal yang sudah baik yang dimaksud, yaitu dengan memiliki IKS sedang dan menuliskannya dalam buku bank soal. Lalu yang kedua yaitu untuk soal yang terlalu sukar ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu di drop atau dibuang atau diteliti ulang di mana letak yang membuat soal tersebut terlalu sukar atau sulit. Mungkin kalimatnya yang kurang baik atau petunjuk mengerjakannya yang kurang jelas dan sebagainya. Kemudian setelah diperbaiki, butir soal tersebut dipakai kembali atau disimpan untuk kepentingan yang lain seperti untuk tes seleksi. Yang ketiga yaitu untuk butir yang terlalu mudah juga ada 3 kemungkinan seperti yang dijelaskan pada poin 2 tersebut. Daya beda butir adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan antara siswa yang pandai atau kelompok atas dan siswa yang kurang pandai atau bisa disebut dengan kelompok bawah. Daya beda butir soal dapat diketahui dengan melihat besar atau kecilnya angka indeks daya beda butir. Indeks daya beda butir biasanya juga dinyatakan dalam bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks daya beda butir, semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Indeks daya beda berkisar antara min 1,00 sampai dengan 1,00. Jika IDB bertanda positif, berarti jumlah jawaban benar dari butir tersebut yang berasal dari kelompok atas lebih banyak daripada kelompok bawah. Sebaliknya, jika daya beda negatif, berarti lebih banyak kelompok bawah yang menjawab benar soal itu dibanding dengan kelompok yang atas. Terdapat teknik analisis data untuk daya pembeda berupa pilihan ganda yang dapat dihitung dengan rumus, yaitu DP sama dengan JBA dikurangi JBB yang dibagi dengan N. Di sini DP yaitu indeks pembeda soal, lalu JBA sama dengan jumlah peserta didik kelompok atas yang menjawab soal itu benar, dan JBB jumlah peserta didik kelompok bawah yang menjawab soal itu benar. N yaitu banyaknya siswa yang mengikuti tes. Poin yang kelima yaitu keberfungsian distraktor atau pengecoh. Tujuan pemakaian distraktor menurut Toha adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Ari Kunto menjelaskan bahwa sebuah distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi peserta tes dalam memahami konsep atau kurang menguasai tes yang kurang bahan atau materi. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa fungsi distraktor adalah kemampuan suatu opsi pengecoh dalam mengecohkan testi, agar testi tertarik untuk memilihnya. Sebuah distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep. Suatu distraktor dapat diperlakukan dengan cara yaitu 1. Diterima karena sudah baik, 2. Ditolak karena tidak baik, dan terakhir ditulis kembali karena kurang baik. Dan poin yang terakhir yaitu analisis instrumen secara kualitatif. Analisis kualitatif atau bisa dikenal dengan telaah item test sering disebut dengan analisis teoretik. Item test yang telah ditulis diperiksa kesesuaiannya dengan kisi-kisi yang diajunya dengan memperhatikan substansi atau isi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah item test dilakukan oleh
yang pertama bukan oleh penulis item tes, dan yang kedua dilakukan oleh pakar yang menguasai isi atau materi yang diujikan. Dalam panduan analisis butir soal oleh Publiknas, di situ menyatakan bahwa aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Dalam melakukan penelaahan setiap butir soal, penelaah perlu mempersiapkan bahan-bahan penunjang seperti kisi-kisi tes, kurikulum yang digunakan, buku sumber, dan kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Arab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.